forum-forum seperti ini akan sangat perlu untuk dilaksanakan supaya generasi muda Bawean dan juga masyarakat Bawean secara cerdas dalam memilih wakil-wakilnya. Bahwa Pulau Bawean tidak akan terus mengalami degradasi yang terus berkepanjangan. Kita harus sudah memulai hal-hal yang sangat prinsip terhadap perubahan di Pulau Bawean. Mulai cara berpikir bagaimana Bawean maju ke depan, tidak hanya dibangun dengan infrastruktur yang luar biasa, tidak, tapi seluruhnya secara kompleks, secara komprehensif harus dibangun sehingga kita mampu berkolaborasi dengan sekian banyak pola pikir, paradigma untuk membangun Bawean ke depan lebih maju. Jujur, 30 tahun kami di dunia pendidikan, dan ini sudah begitu sangat di kami banyak pelajaran yang harus kami ambil dari proses kegiatan pendidikan di Pulau Bawean ini. Beberapa bulan yang lalu, Bawean telah dirintis sebagai Pulau Rintisan Pendidikan Bawean, dan ini menjadi sebuah skala prioritas dan tidak hanya sebuah wacana saja. Bagaimana pendidikan Bawean maju ke depan lebih baik. Tidak hanya membangun sebuah opini, tetapi membangun infrastruktur yang mampu mendukung dari segala aspek pengembangan pendidikan yang ada. Kita sekarang ini hanya banyak membangun secara fisik, tapi yang masih kami lihat adalah masih terjadi sebuah diskriminatif. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pendidikan kita hanya pada satu sisi saja, tapi sisi lain mengalami satu kelemahan. Di sini pendidikan antara negeri dan swasta terkadang terlihat sebuah pemisah yang luar biasa. Ingat, di dalam undang-undang kita, tujuan kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Berarti kita punya hak untuk itu. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan di Pulau Bawean harus secara utuh dibangun. Bagaimana cara berpikir, bagaimana kita membangun infrastruktur menjadi alat media pembelajaran yang harus dipakai. Ini harus kita perjuangkan bagaimana pendidikan ke depan. Masjid tidak akan berdiri tegak, masjid tidak akan pernah terisi kalau tidak diisi dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Selanjutnya, hadirin sekalian, bahwa Bawean sudah tidak kita bisa pungkiri bahwa Bawean dalam hal transformasi sudah agak maju. Cuman yang menjadi polemik terus berkesinambungan, seakan-akan tidak terputus di antaranya. Saya yakin teman-teman saya juga akan memperjuangkan ini ke depan, yaitu terkait dengan masalah harga tiket yang luar biasa. Sementara pemberdayaan ekonomi rakyat masih terus tertekan ke bawah. Bagaimana kita harus menyeimbangkan diri? Jadi kalau dalam sebuah ekonomi, equilibrium market tidak akan tercipta. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tidak akan tercipta. Antara permintaan harga barang dengan permintaan masyarakat jelas tidak akan tercipta. Oleh karena itu, kita akan tetap berjuang bagaimana input masyarakat, output masyarakat menjadi sebuah keseimbangan, sehingga tidak ada masyarakat yang menjerit ketika mereka harus ke Pulau Jawa. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan juga demikian. Seakan-akan kita punya rumah sakit besar, tapi kadang masih di antara kita saudara-saudara kita yang harus berlayar. Kita harus kadang bertarung dengan nyawa. Mohon maaf, saya sendiri adalah salah satu korban dari proses keterlambatan pembangunan di Pulau Bawean.
rumah sakit yang kita miliki harus tetap diperjuangkan menjadi tipe-tipe minimal sarana dan prasarana yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Bawean, termasuk penyakit yang diderita secara umum masih belum kita klasifikasi. Hal ini tentu harus menjadi skala prioritas sehingga masyarakat tidak harus lagi berlayar untuk menyelesaikan kesehatan dirinya. Tapi kadang secara realitas kita harus kembali ke Pulau Jawa seakan-akan kita tidak punya rumah sakit lagi. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Disinilah tipe rumah sakit harus berubah sehingga sarana dan prasarana yang diciptakan di rumah sakit ini benar-benar memadai dan benar menjadi skala prioritas kebutuhan bagi masyarakat di Pulau Bawean. Selanjutnya terkait dengan transportasi darat. Mohon maaf, ini insyaallah yang lebih banyak Pak Bustami sudah tahu tentang Pulau Bawean ini. Bawean ini telah terjadi sebuah perubahan besar terhadap jalan lingkar Bawean. Kita adalah pelaku, kita yang melewati, kita yang menyeberang, kita yang menggunakan. Lantas di mana letaknya? Enaknya kita di jalan raya. Kalau di tempat lain pakai aspal, kenapa di bawah pakai paving? Yang saya lihat juga demikian. Saya lihat sebuah proyek yang ada di Pulau Bawean tidak 1 tahun malah justru kembali ke awal. Kita bercerita tentang sebuah realitas. Belum 1 tahun sudah hancur. Lalu letak kesalahannya di mana? Kami tidak akan menyalahkan siapapun di sini. Tapi bagi kami ini adalah sebuah kontrol yang harus kami lakukan ketika kami dinobatkan, ditakdirkan oleh Allah sebagai calon legislatif atau sebagai wakil rakyat di Pulau Bawean. Bagaimana ada sebuah penyataan yang sama dengan menggunakan jalan yang sama seperti teman-teman kita, termasuk penerangan listrik yang seakan-akan hanya didominasi oleh salah satu wilayah tertentu. Kita menoleh ke barat, kita menoleh ke sebelah timur. Sanggupkah ini semua merata sehingga masyarakat Bawean secara keseluruhan merasakan terangnya jalan raya? Karena kita sama-sama membayar pajak untuk penerangan jalan. Saudara sekalian, yang terakhir dari apa yang kami usahakan nanti adalah bagaimana mampu mensejahterakan para petani yang setiap tahun selalu mengeluh tentang pupuk. Bagaimana pendistribusian tentang bantuan untuk para nelayan yang kami lihat masih saja tumpang tindih antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lain. Ini sebuah realitas yang terjadi di Pulau Bawean. Jadi pemerataan ini tidak akan muncul kalau kita tidak membangun mindset kita dengan baik, berpikir secara positif bagaimana Bawean lebih maju dari semua segi yang ada. Secara komprehensif, mari kita bangun bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang yang disalahkan yang jadi, padahal yang menjadikan kita rakyat. Demokrasi ini kan kuasa penuh di rakyat, kuasa penuhnya di rakyat. Tetapi kalau kita membiasakan akhlak-akhlak yang baik, memilih pemimpin sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah maupun agama, insya Allah pemilihan hasil pemilihannya tidak akan kecewa, karena betul-betul akan bermanfaat untuk semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus Alek, Bapak Burhan, Bapak Aziz, dan Ketua P3 Kota Semarang, Ketua Bawas beserta serta adik-adik mahasiswa dan para hadirin yang berbahagia yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi sehat pada Allah, bisa bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul di
acara panggung demokrasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemuda Demokrasi Bangga. Ini kalau dari saya, caleg termuda milenial, ini sangat luar biasa. Kita diberikan panggung untuk berkenalan, untuk menyampaikan gagasan, visi dan misi, serta tanya jawab. Inilah yang disebut dengan demokrasi sebenarnya. Bukan menyimpulkan, tapi demokrasi adalah mengenai hati nurani, terutama anak muda. Sekarang kita harus berlogika dalam memilih calon legislatif. Satu hal yang perlu kita ketahui, yang hadir di sini 4 calon legislatif ini, itu adalah satu poin penting bahwa beliau-beliau ini sangat menghargai pola pikir pemuda Bawean yang ingin membuka panggung demokrasi untuk pemilu 2024. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi sebelum kita menentukan pilihan, kita lihat dulu faktor pertama, yaitu hati nurani. Kalau dari menurut saya di generasi ini, pilihlah sesuai hati nurani. Jangan harus saya tidak, pilihlah sesuai hati nurani. Karena apa? Karena masa depan Pulau Bawean ada bukan ada, bukan di jalan saya, ada bukan ada. Nah seperti itu. Jadi setiap Anda memilih calon legislatif, usahakan tanya kepada diri Anda sendiri, apakah si calon ini, bagaimana kredibilitas calon. Anda harus mengetahui sebelum Anda memilih. Jangan asal memilih tapi tidak pernah mengetahui siapa yang terpilih. Karena masa depan Bawean itu tergantung pada Anda sendiri. Jadi dalam niat dan tujuan saya, tapi sebelumnya saya ingin berbagi dulu dan mungkin belum ada yang kenal. Nama saya adalah Sendirian Prabowo. Nama panggilan Adil. Jadi saya caleg dari Partai Demokrat. Mungkin saya caleg termuda dari kaum ini. Kenapa? Kok bisa saya tertarik untuk menjadi anggota legislatif? Padahal karir saya sebelumnya, alhamdulillah, selama 7 tahun saya ada di pelayaran. Jadi saya adalah pelayaran. Terus setelah itu COVID saya berhenti dari pelayaran, saya ada di Demovision, sekarang jadi direktur Demovision. Nah kenapa? Kok saya bisa tertarik? Yang itu ada satu dorongan. Saya merasa sekarang hanya ada 3 kursi untuk kabupaten ini. Baik itu saya mau mencalonkan diri, tidak mencalonkan diri, kursinya akan tetap terisi. Nah, ini semangat saya. Saya harus menjadi sejarah dari salah satu kursi ini untuk bagaimana cara membawa perubahan dan perbaikan, terutama untuk kaum pemuda. Kenapa bisa begitu? Karena saya dari pemuda. Kita tahu kalau pas masanya pemilu, dari ulama, dari tokoh masyarakat, dari ketua pemuda, dari setiap itu pasti menjadi sasaran semuanya. Tapi setelah hajat selesai, pesta demokrasi selesai, tidak ada wadah terutama bagi pemuda untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk ke depan? Mungkin visi dan misi saya sangat pendek. Visi untuk masyarakat, misi untuk masyarakat. Sejatinya saya tidak punya visi dan misi tersendiri, karena visi dan misi saya terletak pada setiap masyarakat, di setiap desa, di setiap kampung. Karena kita tahu di setiap desa, di setiap kampung itu berbeda-beda keinginan, berbeda-beda kemauan. Jadi visi dan misi saya terletak pada setiap masyarakat, terletak pada pemuda sendiri. Seperti itu. Intinya ke depan kita akan sedikit membuka dialog, karena kalau saya lihat anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, berarti kita harus menjadi wakil yang benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil dari kelompok, bukan menjadi wakil dari satu partai, bukan, tapi menjadi sebuah wakil rakyat, menjadi wadah penyampaian aspirasi, baik itu tokoh masyarakat, baik itu pemuda, setiap elemen. Kita hanya bisa membawa perubahan dan perbaikan di Pulau Luhut yang tercinta ini dari kerjasama antar elemen setiap masyarakat, baik itu legislatif, eksekutif maupun pimpinan. Oleh karena itu, teman-teman di sini, sebelum Anda menentukan pilihan, mari kita berlogika, membuka logika, bagaimana cara kita berpikir ke depan. Insya Allah, mungkin kalau Allah mentakdirkan saya untuk jadi anggota dewan, semoga yang pertama saya lakukan adalah sering harus wajib tiap bulan turun ke bawah, membuka telinga saya lebar-lebar untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang menjadi permasalahan pokok di setiap daerah, di setiap desa. Yang kedua, kita harus membuka media center. Kenapa? Karena sekarang dalam era digital semua serba digital. Jadi setiap elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi bisa menggunakan media center, baik itu media sosial dan lain-lain. Mungkin dari sana kita bisa menyalurkan apa yang perlu kita suarakan. Maka dari itu tentunya ini semua tidak bisa saya lakukan sendiri kalau tidak kita bersama-sama yang akan berjuang bagaimana caranya kita membangun Pulau Bawean kita ini menjadi sebuah pulau yang mempunyai SDM unggul, bukan hanya di ranah infrastruktur yang harus kita bangun, tapi SDM yang harus juga kita bangun, terutama kaum milenial dari teman-teman pemuda ini. Kenapa? Karena yang akan mengganti, meregenerasi yang senior-senior adalah yang pemuda. Jadi pemuda itu harus siap. Kalau boleh saran, menjadilah sebuah pemuda yang bijak dalam memilih sebuah calon. Berlogikalah sesuai dengan hati nurani apa yang akan menjadi masa depan Pulau Bawean itu pasti ada di sana. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggara pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, Pak Irfan, Ketua PPK Sakabra, Mas Mohe, Panwas, serta para hadirin sekalian, khususnya penyelenggara forum panggung demokrasi ini, Mas Haidar. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini, terutama oleh khusus pada rekan-rekan mahasiswa, baik anggota organisasi mahasiswa, organisasi alumni mahasiswa, serta masyarakat umum yang hadir pada pagi siang hari ini. Pertama-tama saya banyak bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena hadir bersama hidayahnya kita pada siang hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat dan selamat. Kedoaannya salam dan salam bagi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, udah panjang yang juga cara beliau Pak Aziz memberikan rambu-rambu berkaitan dengan cara memilih wakil berdasarkan keyakinan kita. Saya akan menyampaikan
rambu-rambu landasan yuridis berkaitan dengan tugas dan fungsi kita di DPR. Jangan sampai kita memberi ekspektasi yang terlalu besar pada masyarakat. Seakan-akan kalau jadi DPR bisa mengubah segalanya untuk berbiaya. Karena DPR itu ada rambu-rambunya. Kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Di situ diatur berkaitan dengan fungsi MPR, fungsi DPR, fungsi DPD, fungsi DPRD kabupaten. Di situ tercantum fungsi kita sebagai anggota DPR itu dicantumkan di situ. Fungsi kita apa? Sebagai calon anggota DPR itu harus paham fungsi kita sebagai anggota DPR sebagai apa? Pertama, sebagai legislasi, fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini kita bersama-sama dengan pemerintah di DPR itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang disebut pemerintahan daerah itu ada dua. Di situ disebutkan bahwa pemerintahan itu adalah bupati sebagai pemerintah, kepala daerah, dan juga DPRD. Kalau disebut pemerintah itu bupati, tapi kalau disebut pemerintahan itu adalah bupati bersama-sama dengan anggota DPR. Kita dalam setiap forum pembuatan legislasi itu pasti bersama-sama dengan pemerintah, DPR dengan pemerintah. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, kita punya fungsi anggaran yang namanya. Fungsi anggaran itu kita membahas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dibahas oleh DPR. Ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, kita fungsi yang namanya fungsi pengawasan. Pengawasan berkaitan dengan peraturan daerah yang kita bikin bersama dengan pemerintah dan juga mengawasi berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Ini fungsi kita. Apa implementasinya? Implementasinya seperti ini adik-adik sekalian. Bahwa kita tidak serta-merta bahwa setelah itu menjadi anggota DPR akan bisa merubah segalanya. Karena apa? Pelaksana sesungguhnya dalam pemerintahan daerah itu adalah bupati. Fungsinya kita membuat rambu-rambu aturannya. Jangan sampai kebablasan. Itu fungsi legislasinya. Kalau bicaranya jangan sampai anggaran yang dibikin oleh pemerintah itu fokus kepada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak menyasar kepada kepentingan masyarakat. Itu kita bahas di DPR. Kalau sasarannya APBD yang tidak menyasar kepada kepentingan masyarakat pasti akan dikoreksi oleh anggota DPR. Kenapa? DPR concern kepada persoalan masyarakat. Karena DPR itu dipilih langsung oleh masyarakat. Di pemerintah itu hanya bupati yang dipilih langsung oleh pemerintah. Pegawai di situ, PNS di situ kan tes-tesan penting kan, tes-tesan penting. Tapi yang dipilih langsung oleh pemerintah itu adalah bupatinya. Yang kedua juga, yang ketiga berkaitan dengan pengawasan. Ini fungsi yang bisa kita ambil di DPR. Maka sedikit banyak saya memberi gambaran berkaitan dengan landasan yuridisnya dan yang bisa kita gambarkan agar nanti diskusinya Mas Haikal bisa lebih konsentrasi. Apa sekiranya nanti akan saya perbuat misalnya pegawai? Nanti tentu saya akan berlandaskan kepada kewenangan dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPR. Saya tidak bisa mengatakan saya akan melek kapal kerajaan, tak bisa. Misalnya seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai anggota DPR. Apalagi DPR itu sifatnya kolektif kolegial. Tidak bisa hanya diputuskan oleh satu orang saja, tapi harus diputuskan dengan bersama-sama pimpinan. Makanya di DPR itu tidak ada yang namanya ketua, tapi pimpinan. Karena di DPR ada perwakilan ketua, wakil ketua, wakil ketua. Maka disebut segala keputusan itu pasti kolektif kolegial. Tapi kalau di pemerintah bupati berkenaan ingin seperti itu pasti bisa diputuskan. Tapi kalau di DPR tanpa diputuskan bersama-sama oleh 50 anggota DPR, ini tidak akan bisa jalan keputusan yang diambil oleh di forum-forum DPR.
Mungkin ini sedikit gambaran secara Inggris yang bisa kami sampaikan kepada forum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di sini saya mau bertanya kepada caleg-caleg yang ada di depan, yang dari tiga partai PKB, Demokrat, dan D3. Yang akan saya pertanyakan adalah tentang hal-hal yang terjadi di pulau kita sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat Bawean yang terjadi di pulau kita. Salah satunya yang sangat dirasakan adalah dengan kenaikan harga tiket. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua adalah terkait pembangunan jalan lintas Bawean. Ini yang kedua. Ini adalah hal yang sangat krusial di pulau kita. Dan yang ketiga adalah terkait sedepangan, terkait perekonomian di pulau Bawean. Apalagi dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki yang namanya musim penghujan dan lain sebagainya, cuaca buruk, sehingga perekonomian ke depan ini pasti meningkat, harganya pasti meningkat. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, bagaimana tanggapan bapak-bapak di depan yang kami hormati terkait apa yang telah saya sampaikan terkait jalan lintas Bawean, harga tiket, terus perekonomian rakyat dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan bapak untuk menangani pertanyaan dan pernyataan dari saya? Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kalau dengan maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan menjadi problematika yang terjadi sekarang adalah kelangkaan pupuk yang bersubsidi ya Pak ya, yang mana tidak dijual bebas, dalam artian pupuk tersebut didistribusikan melalui Gapukdan. Gapukdan itu sendiri hanya mengira perkiraan kebutuhan tidak sesuai dengan data sehingga terjadi kekurangan. Misal jumlah petani ada 10 dan kebutuhan petani tersebut 1 ton, namun di Gapukdan itu sendiri tidak menyediakan sampai 1 ton atau kurang. Untuk membeli non subsidi, rata-rata mereka itu enggan membeli dengan dalih harga yang ditawarkan lebih mahal dan ribet. Ini menjadi problematika yang terjadi di masyarakat Bawean sekarang. Pertanyaan saya, jika Anda menjadi DPRD, apakah Anda bisa memperjuangkan atau memecahkan masalah ini dengan memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi sehingga lebih baik daripada sekarang? Sekian, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah mungkin dari Pak Mustami menjelaskan fungsi kerja dari DPRD, yaitu legislasi, membahas peraturan daerah, perundang-undangan, anggaran, dan uji kontrol. Nah, untuk harga tiket kita mungkin kalau Dewan DPRD kita tidak bisa membahas itu sendiri. Jadi kita satu kunci dari semua permasalahan tiga-tiga itu adalah kita harus ada yang namanya forum komunikasi. Contoh, kita ambil yang harga tiket. Siapa yang perlu kita datangkan? Pasti adalah yang berkaitan dengan transportasi, perhubungan, ya kan? Mungkin dari Prokopinca, dari perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, dan pengurus perusahaan tersebut. Dari mana kita akan bahas, kita akan mencari titik temu di sana. Intinya kalau seorang dewan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ini semua harus ada yang namanya diskusi untuk mencari jalan tengah. Karena apa? Satu, harga tiket
berarti berhubungan dengan sebuah perusahaan. Saya sendiri selaku direktur division, saya tidak bisa mengubah harga jual. Kenapa? Karena pasti akan kita perhitungan dari masalah keahlian perusahaan. Jadi yang perlu kita cari tahu kendala itu dari mana. Mungkin kita hanya bisa mencari jalan tengah. Dibuat mana? Apakah penurunan dari itu pelajar? Apakah keinginannya untuk bagaimana untuk orang sakit? Itu yang perlu kita bahas bersama-sama berubah. Kalau hanya menjawab sendiri seorang penerima itu akan kompleks. Karena kita harus dari beberapa elemen yang harus kita kumpulkan. Baik itu mengenai jalan terbawah. Seorang dewan hanya menjadi fungsi kontrol. Betul tadi yang kita tahu kami. Dari mana kita bisa mengontrol? Contoh ya, sekarang pembangunan jalan yang ada di Tambak, poros terbawah ya. Kalau menurut saya pribadi, saya dari Tambak setiap hari saya berjalan, itu banyak mengalami kegagalan. Saya bilang, kenapa? Dari mana? Pertama, tidak terlaksana sesuai dengan jadwal. Oke. Yang kedua, kualitas jalan belum satu bulan sudah banyak jalan yang sudah levelnya turun, ya kan? Jeblok. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Kembali lagi, permasalahan yang terjadi di sana adalah sebuah komunikasi yang tidak jalan antara birokrasi, ya kan, dengan elemen-elemen masyarakat. Seharusnya di sana kita harus mempunyai wadah. Mungkin saya mohon kepada mohon maaf ya, selaku dari saya mungkin sekarang mungkin dewan memberikan wadah untuk berkomunikasi bersama masyarakat, bersama yang memberikan proyek atau bersama pihak yang terkait untuk menelaah kok bisa seperti ini, apa yang menjadi kendala, apa permasalahannya, apa solusinya. Jadi kita sebagai anggota dewan mungkin hanya bisa memberikan wadah untuk sekedar mencari jalan tengah, yaitu menjadi sebuah problem solving, pemecah masalah di semua elemen masyarakat. Jadi kalau anggota dewan sendiri yang akan berperan, itu menurut saya tidak akan bisa berjalan. Jadi setiap elemen, mulai mahasiswa yang harus berdiri, maka dari itu ada di mahasiswa harus ada mental untuk berbicara di depan publik, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh hukum hak asasi manusia untuk berbicara. Itu. Jadi adik-adik mahasiswa saya sekali lagi bilang, jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat. Harus berani berbicara, harus berani memberikan pendapatnya. Kalau itu salah, bilang salah. Kenapa? Karena kita sudah ada jalurnya masing-masing. Mungkin kalau ada wadah dari anggota dewan, sebenarnya fungsi kontrol, fungsi kontrol atas setiap pekerjaan, setiap proyek, setiap permasalahan yang berhubungan dengan tadi peraturan, kebijakan pemerintah, ya kan? Itu fungsi kontrol kewenangan sebagai anggota dewan. Jadi yang tadi saya sampaikan, sebagai anggota dewan kita harus memberikan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat. Kita membuka telinga selebar-lebarnya, kita membuka hati selebar-lebarnya untuk mencarikan solusi. Kita harus menjadi problem solving dalam setiap masalah di Pulau Bawang. Ya. Yang ketiga, masalah perekonomian. Di saat musim hujan, biasanya menjadi permasalahan pertama adalah faktor transportasi. Jika terkendala transportasi, bahan pangan akan naik, begitu kan? Jika menjadi masalah transportasi, pasti pedagang di lapangan akan menaikkan harga. Contoh telur, bisa telur saking ribu pada 30.000 karena tadi dapat kan? Nah, bagaimana menghindari? Kembali, poin penting dari setiap permasalahan di Pulau adalah harus berjalannya komunikasi antar elemen, antar pihak, antar masyarakat. Jadi semua masyarakat Pulau Bawang wajib bersuara. Jangan pernah Anda acuh-acuh terhadap permasalahan yang terjadi di Bawang. Mungkin kalau ini yang terjadi di dusun Lampung ya, Desa Tanjung,
karena banyaknya komplain dari masyarakat Dusun Labuhan terkait jalan yang tidak pernah selesai dipakai, akibatnya banyak orang jatuh. Jadi masyarakat Labuhan semua perlu berjalan. Nah, di sana setiap pemerintahan langsung bertindak. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus ikuti dulu bahasa Korea, harus dikasih cubitan agar apa yang menjadi sebuah permasalahan segera diselesaikan. Maka dari itu kalau kita hanya berdiam diri, hanya melihat, hanya keluar-keluar di medsos atau hanya alasan-alasan panggung, permasalahan tidak akan selesai. Kita harus memberanikan diri dulu, atau kita kalau ada kontak person di anggota dewan, kita umum, Pak Dewan, ayo kopi, bulan terus nyampaikan permasalahan yang terjadi di bawah. Itu yang harus kita laksanakan. Insya Allah untuk ke depan, yang tadi yang saya canangkan ada dua, yaitu rumah aspirasi dan media center. Setiap keluarga masyarakat harus kita buka lebar-lebar telinga dan buka hati lebar-lebar. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah anggota dewan harus menjadi problem solving dalam setiap masalah. Kita harus bisa membuka komunikasi dengan semua pihak, baik itu pemerintah terkait maupun mahasiswa. Pemuda juga harus bersuara, jangan pernah hanya diam, tapi bersuara. Seperti itu ya. Jadi Mas Handoko harus mengajak teman-teman mahasiswa yang lain untuk membuka forum diskusi terhadap pihak-pihak terkait. Dari mana? Mulanya adalah anggota dewan yang harus bisa membuka forum diskusi. Mulanya dari mana? Dari pemerintah terkait. Mungkin kalau suatu saat nanti masyarakat mau mengkritik sebuah aturan kebijakan atau sebuah proyek yang tidak jalan, mungkin kita bisa berganding dengan anggota dewan, berjalan bersama, beriringan. Kita harus selalu bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di bawahnya. Kalau kita hanya berdiri sendiri, hancur. Kenapa? Pasti banyak orang yang akan menyerang kita. Tapi kalau kita selalu bergandengan tangan dengan masyarakat, dengan pemuda, selesai semua masalah. Kenapa? Karena banyak suara untuk mendukung terselesainya masalah. Mungkin dari pertanyaan tiga dari Mas Teguh, jawabannya Mas Teguh ya, inti di sana adalah sebuah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan pihak terkait. Oke. Yang kedua, ini Pak Muhammad, saya jawab sebentar. Yang tadi saya jawab dulu yang masalah keadaan hukum. Ya. Oke. Semua caleg oke. Bisa menanggapi langkah konkret modifikasi kayak untuk masyarakat petani bawah. Oke. Dan siapa namanya? Ayu Masal. Terima kasih pertanyaannya. Jadi salah satu alasan saya tertantang untuk menjadi calon legislatif, menjadi orang anggota dewan adalah satu ini permasalahannya. Dari sekian banyak permasalahan di Pulau adalah satu ini salah satu poin penting harus kita selesaikan, yaitu kelangkaan pupuk. Ya kan? Kelangkaan pupuk itu permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Kembali lagi, di sana kita punya fungsi kontrol. Dari mana? Dari tugas seorang anggota dewan. Kembali lagi ke jawaban saya tadi, dalam sebuah permasalahan ini, inti dari sebuah pemecahan masalah adalah sebuah komunikasi yang jalan. Poin pentingnya adalah kita dulu dari Kapoka, dari pemerintah desa terkait, dari dinas pertanian, dari perwakilan petani, dari legislatif yang diwakili oleh anggota dewan, kita berubah untuk permasalahan itu. Kira-kira pemecahan masalah apa? Nanti pada kira-kira itu. Nah ini kita dulu dalam satu forum untuk memecahkan masalah. Kalau kita hanya forum tidak bisa. Nah, permasalahan yang pertama adalah jatah pupuk subsidi yang tidak mencukupi, betul kan? Dari mana? Karena kita dari awal mungkin, ini Pak, kita
kurang begitu jelas. Tapi kalau saya baca secara analisa biasa, gerakan itu terjadi karena kita tidak membaca dengan baik data, baik survei, analisa langsung ke lapangan, ya kan? Berapa banyak forum, berapa banyak petani di bawah ini. Sebenarnya kalau kita mengacu pada tugas Gapoktan di setiap desa, sebenarnya Gapoktan itu harus punya dasar data untuk mengambil jatah pupuk bersubsidi, ya kan? Jatah pupuk bersubsidi harus punya data. Oh, ternyata datanya kurang, Pak. Jadi kita harus dapatkan dulu. Oh, ternyata setiap desa kurang semua. Berarti setiap kepala desa, setiap Gapoktan, setiap perwakilan petani harus berubah bersama pihak-pihak terkait dari dinas pertanian. Kita kalau tidak berubah, tidak akan menemukan solusi di sana. Inti dari semua itu adalah kita belum pernah duduk bersama untuk memecahkan sebuah masalah. Itu kembali lagi, semua itu kita harus pecahkan dari sebuah forum. Kalau kumpulannya dari mana kita harus menyelesaikan itu. Berarti kita harus mencari di setiap dinas pertanian yang perlu disalurkan. Mana datanya? Apa yang harus dilakukan? Selama menjadi dinas pertanian, fungsi pemerintah kembali lagi ke legislatif. Legislatif mengontrol sebuah kebijakan pemerintah, baik itu masalah yang berhubungan dengan pertanian, suplai pupuk, subsidi ke bawah. Nah, di luar masalah regulasi pemerintah untuk suplai pupuk. Jadi kemarin saya pernah berbicara terhadap kakak saya sendiri, ya, Mas Koko, kakak saya yang menjadi pengusaha. Mas, kira-kira ada nggak solusi? Saya pernah tanya, oh kalau kamu jadi ada solusi. Kita produksi pupuk sendiri yang harganya sama seperti pupuk subsidi, paling tidak meskipun tidak sama mungkin beda 50 atau 10.000. Jadi saya sudah berpikir, mungkin ini bukan janji, ini bukan janji, hanya gagasan. Tapi sudah saya buktikan kemarin di tim saya sudah mencoba memasukkan pupuk ke bagian 1 ton, hanya sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang di bawah. Alhamdulillah sudah bagus. Nah itu mungkin pekerjaan masalahnya adalah saya harus berusaha hati untuk mengadakan pupuk non subsidi. Kalau saya lihat pupuk non subsidi hanya dimonopoli oleh beberapa orang di bawahnya. Pokoknya mula pupuk subsidi adi, pupuk non subsidi saya boleh ada seperti mereka sampai harus lain. Kan seperti itu kan? Nah, insya Allah untuk ke depan, karena saya di sini punya sebuah badan usaha PT, yang akan saya lakukan adalah selain itu fungsi kontrol dari subsidi pupuk yang diberikan kepada pemerintah dan kepada perolehan, kita harus membahas sebuah data analisa di lapangan secara real setiap desa, berapa setiap desa kebutuhan pupuk, ya kan? Itu yang masalah subsidi. Kalau yang tidak subsidi, saya sendiri akan berusaha hati bagaimana caranya saya mendatangkan pupuk non subsidi ke bawahnya dengan harga yang hampir mirip dengan pupuk subsidi. Intinya kita harus mengurangi beban yang terjadi di masyarakat. Paling tidak sekarang awalnya beda persen, paling tidak kita ada subsidi, kan seperti itu ya. Nah ini izin Mas Eri, mungkin sudah lebih. Oh ya, terima kasih. Intinya ada dua, ada fungsi kontrol yang terjadi di dinas terkait. Yang kedua adalah saya akan berusaha hati untuk mengadakan pupuk non subsidi yang bekerjasama dengan pengusaha dan harga tidak jauh beda dengan pupuk subsidi. Mungkin dari jawaban saya cukup. Dan sebelum-sebelumnya kok minta ketika bulan Desember bertanya, padahal bulan Desember ini mestinya kan sudah angin raya, musim berat. Dan ketika musim berat ini tanda kapal, dulu pemerintah akannya kasih tanda kapal, sehingga percuma masuk tahap Mas Handoko. Tugas kita nanti Mas Eril ketika jadi anggota dewan ya harapan seperti itu. Begitu pastinya Mas Handoko. Karena seperti itu, jadi jangan karena membeli kapal itu atau menyewa kapal tidak semudah melekatkan. Tapi kenyataannya kan sudah menjadi kepastian, sudah menjadi rutinitas setiap tahun, setiap tahun, setiap berat kemudian larang kapal.
Kapan berapa maksudnya harga? Nah, tetapi kenapa tidak disiasati oleh Pemda bersama DPRD Kabupaten Gresik? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz ini kan sinergi lah. Artinya ya dewa, berusaha dewa, Pemda berusaha Pemda, sehingga pada serikat eksekutif, yudikatif kan beristilah-istilah seperti itu. Nah maksudnya, jadi itu yang harapannya. Insya Allah pastinya ini kan dari dorongan dari teman-teman, ini perlunya diskusi. Jadi permasalahan dulu akarnya diketahui dulu. Jadi permasalahan ini menyelesaikannya harus tahu obatnya, harus tahu penyakitnya dulu baru diberikan obatnya. Obatnya seperti itu, tapi kenyataannya pemerintah lambat. Bulan Jatiluhur lambatnya apa? Tioneka tahulah walaupun tidak begitu pintar. Nah itu maksudnya. Kemudian untuk paping apa ini memang ya kebijakan kita semua ini sudah. Tapi saya bersyukur Mas, terima kasih Kapemda karena memang setiap tahun kemajuan di Bawean semakin meningkat. Diakui ataupun tidak walaupun tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan yang harus kita evaluasi. Jadi tidak elok juga kalau kita menafikan semua keberhasilan Pemda, kemudian kita seakan-akan menyalahkan semuanya. Kan tidak elok seperti itu. Satu. Yang kedua, tugas kita yang paling utama membuang sifat calereng bagian. Calereng, mau calereng gitu. Calereng itu apa ya Pak bahasanya? Malas. Malas betul. Contoh Pak, udah pernah ditertawakan oleh dinas sosial ketika mengeluh tentang cabai Bawean berkurang. Apanya mana? Tidak. Apanya mana toh? Bawean ini cabainya tidak ada karena tidak ada kapal, bawa kurang. Padahal di Bawean secara aturannya setiap perumahan ada 30 meter tanah terbengkalai. Kan hanya di calereng untuk setangan bobot, setangan cabai, coba semuanya masyarakat itu nanam semuanya itu. Praktekkan. Tak padu mana? Justru yang dari sana yang tidak padu. Kenapa mengandalkan dari sana? Kalau telur, gas, susu sana. Tapi kalau bawang, tomat, mamanya cabai, saking calereng kan malesan dari bagian sebetulnya Pak. Ini yang perlu ya coba dirubah sikap-sikap itu saya kocak mulai gelak wa'addu itu maksudnya. Allahnya kesualihan wasalubin itu yang saya maksud tadi. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah menjawab apa yang dipertanyakan oleh Sinto Kabinto kalau ditelaah dengan baik. Itu maksud tanggung paham juga Mas Handoko. Mas Handoko, apa Mak Pemda malah begitu Januari bukunya lihat apa? Iya Pak, sebentar. Pemda dengan DPRD sudah berusaha untuk melobi provinsi untuk mendatangkan kapal. Kenapa baru dilobi pada saat ada masalahnya? Nah maksud Mas Handoko. Yang kedua, untuk RDKK entah sebutannya kan rencana daftar kebutuhan kelompok gula Serbionin. RDKK itu sudah ada Mas Nasari, sudah datanya sudah pas. Cuma pupuknya yang kurang. Inilah permainan apa? Tak arti udah. Nanti perpamana boleh target dengan Pak Bustami jadi duduk di kaki. Makanan. Ya ini terus. Dia mau sedikit habis. Nah, kawan-kawan, apapun yang terjadi Mas Emil, yang penting kita berusaha untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. RDKK itu Pak sudah ada rencana daftar kebutuhan kelompok yang diketuai oleh Poktan. Poktan rak seteng desa, Poktan bisa dusun. Sudah ada daftarnya masing-masing. Tapi ketika diajukan tidak datang pupuknya kena kurang. Subsidi Pak. Subsidi kan harganya lebih murah. Lah mas kena permainan sebelum yang ini kurang pupuknya sakit sudah tengah babi yang saya tanya. Masyarakat bahwa yang petaninya itu sudah bayar uang lebih dulu. Petani bagian tidak berhutang Mas. Dibayar dulu, tetapi kenyataannya pupuk tidak datang. Ketika datang sudah tidak dibutuhkan. Untuk maksudnya sudah 40 hari saya mari manja apa bahasanya itu manja ya? Sudah menanam bibit, manja mestinya dipupuk sampai 60 hari belum dipupuk sehingga berkurang. Entah maksudnya kendala pon. Terima kasih Menteri, insya Allah kita semuanya akan berusaha untuk menjadi bagian lebih baik. Walaupun tidak harus menafikan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak akan pernah berhenti kita berbicara ini. Kita selaku anggota Dewan tetap memperjuangkan untuk perbaikan
dari mana, sisi mana. Ya sudah pasti, kalau tadi Pak Bustami menjelaskan tentang kolektif, kolegial, tetap harus dijalankan. Lalu bagaimana? Tergantung kepada calon bagaimana memperjuangkan rakyat itu sendiri. Kekuatan argumen secara real ini yang penting. Jadi teman-teman mahasiswa, kita harus tahu duduk permasalahan terkait lingkar bawayan. Saya juga tidak menafikan kalau dulu jalan berbatu, sekarang sudah paving. Bukan berarti saya menyatakan ini sebuah kelemahan kena harus paving, tidak. Tapi harus ada sebuah kajian ulang kenapa harus paving, itu yang pertama. Yang kedua, harus tetap ada kontrol. Sekalipun ini kolektif, apa tadi Mas? Kolegial. Tetap harus ada kontrol. Kontrol ini yang harus berjalan dengan baik. Kita tidak hanya sebatas sebuah kontrol yang sifatnya kembang kempis. Kita nggak biasa begitu. Jadi harus benar-benar ada kontrol yang benar-benar serius dan harus mencari data yang sebenarnya. Kenapa harus seperti ini? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hancur. Apa masalahnya? Apa memang karena mungkin anggaran yang kurang? Ini harus tetap dijadikan satu data, satu acuan untuk perbaikan ke depan. Atau mungkin karena mohon maaf gitu. Kita di sini di bawah ini terkait dengan proyek-proyek yang ada tidak terlepas dari sebuah partai yang harus kita usung. Ini kadang kita terlupakan hal ini. Terlupakan. Ketika kami jadi, maka yang jadi proyek adalah saudara kami. Kita harus mengoreksi ini. Selagi ini masih tetap berjalan dalam sebuah pembangunan, tidak akan pernah mulus pembangunan di Pulau Bawean. Saya terlalu yakin. Maka harus ada kejujuran bagi kita. Kalau ini untuk rakyat, mari kita pergunakan, tidak harus memandang apa bendera kita, tapi khusus untuk masyarakat. Kontrol dari sebagai anggota dewan harus benar-benar serius dan harus vokal dan harus serius menangani permasalahan di Pulau Bawean. Tidak separuh menangani permasalahan ini. Selesai disampaikan, selesai pula kita menyelesaikan masalah. Tidak, sampai pada titik yang paling luar biasa sehingga mampu sedikit ada perubahan minimal. Oke lah, pavingnya tetap, tapi cara pemasangannya bertahan sampai berapa tahun kita menggunakan paving sehingga masyarakat Bawean benar-benar maksimal menggunakan jalan lingkar Bawean. Tetap, kalau tadi Mas Eril menyampaikan sebuah forum, saya pikir semua kita harus melalui sebuah forum. Saya sangat setuju. Terima kasih Mas Eril sudah memberikan ide buat saya. Ini untungnya saya terakhir menyampaikan gagasan ini. Kemudian yang kedua, terkait masalah tiket benar. Kita tetap pada kolektif. Kita harus lakukan bersama-sama. Kekuatannya adalah pada orasi kita mempertahankan kesejahteraan Pulau Bawean. Benar-benar membuat satu catatan, tidak harus catatan yang terulang tahun ini, harus terulang pada periode yang akan datang, terulang lagi pada tahun yang akan datang. Ini yang harus menjadi rambu-rambu kuat bagi masyarakat Pulau Bawean. Tugas dari legislatif perlu ada sebuah pendataan ulang. Kenapa harus naik? Bagaimana asumsi masyarakat? Bagaimana aspirasi tokoh-tokoh masyarakat? Saya khawatir masyarakat kita tokohnya saja diam, apalagi masyarakatnya. Khawatir kelemahannya di titik ini. Maka kami tidak berjanji, tetap menjadi sebuah acuan untuk perbaikan ke depan. Bagaimana terkait tiket ini benar-benar terkontrol secara utuh, tidak separuh-separuh. Dan kita juga tidak terlepas dari semua data, dan tetap kita melalui sebuah forum yang luar biasa bagi masyarakat Bawean, baik itu forum mahasiswa maupun forum-forum tokoh-tokoh agama yang ada di Pulau Bawean.
Selanjutnya terkait dengan masalah sandang pangan tadi, terkait pada musim di musim penghujan. Dan juga seringkali bawean seperti itu. Barangkali setiap bawean kalau sudah bulan Januari baru kita berpikir kita tidak harus begitu. Saya yakin teman-teman saya, Pak Aziz, Mas Eril, Mustami, 2 bulan, 3 bulan sudah benar antisipasi. Kalau benar-benar serius, ketika kita melaksanakan kegiatan antisipasi bulan Januari, maka Dewan Legislatif sudah harus berpikir 1 tahun ke depan, tahun 2025, terkait di bulan Januari permasalahan sembako yang ada di Pulau Bawean. Jadi tidak harus menunggu 2 bulan, 3 bulan, tapi ada RTM, rencana tindak lanjut 1 tahun ke depan. Harus sudah dibuat prospek yang lebih besar sehingga problem di tahun ini tidak terjadi pada problem. Saya pikir cukup bagi saudara legislatif 1 tahun untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di Pulau Bawean terkait dengan masalah sembako yang selalu terlambat, yang selalu telat ketika masuk pada bulan Januari. Jadi lebih panjang kita berpikir untuk itu. Selanjutnya yang terakhir saya menanggapi dari Bayu terkait dengan subsidi. Memang hal ini menjadi polemik, sudah menjadi polemik. Saya ini bukan anak petani, tapi saya juga berkumpul dengan petani. Dan hampir setiap tahun selalu bertengkar masalah pupuk. Tadi Pak Aziz mungkin sudah benar, karena memang pupuknya yang tidak ada. Lantas kemudian kalau pupuk itu tidak ada, apakah kita tetap diam? Tidak, tetap harus membuat sebuah perencanaan 1 tahun ke depan, mendata seberapa banyak petani yang ada di Pulau Bawean, berapa jumlah bapoktan yang ada, berapa jumlah kelompok-kelompok tani yang ada. Ini harus kita tangani secara serius, harus data konkret. Nah, yang saya dengar selalu terjadi sebuah diskriminatif dalam hal ini. Saya selalu tanya, sebelum saya bercita-cita jadi legislatif juga, karena adik saya juga sebagai seorang petani, keluarga saya juga ada yang petani, tanya kenapa harus perang? Ya, memang benar apa kata Mas, kita tidak memilih. Itu karena pupuk yang hadir memang sudah tidak ada. Apakah lantas kita harus diam? Tidak. Saya kira jauh-jauh hari kita harus benar-benar sudah memikirkan. Saya katakan 1 tahun saya kira cukup untuk memikirkan 1 tahun ke depan untuk pengembangan pupuk yang ada. Apa problem permasalahannya, datanya di mana, kekurangannya di mana? Ini letak kita mengevaluasi dan harus menjadi catatan serius bagi calon legislatif untuk memperjuangkan masyarakat di Pulau Bawean. Kemudian terkait dengan pupuk, tidak hanya 1 agen saja. Saya tidak menafikan pendapat tadi Mas Eril tadi. Hanya 1 agen tertentu yang kadang ditunjuk oleh yang berwenang. Mari kita berusaha agen-agen ini tetap harus banyak, disesuaikan. Barangkali di Bawean dibagi menjadi 3 blok: blok timur, blok tengah, dan blok barat. Jadi ini semua nanti akan mengakomodir dari semua petani yang ada di Pulau Bawean. Sebab yang saya lihat, yang saya dengar kemarin, di blok timur banyak, di blok tengah kosong. Di blok tengah banyak, di blok barat kosong. Nah, hal ini harus ada pembagian secara merata, sehingga pupuk yang ada di Pulau Bawean itu benar-benar semuanya sedikit, semuanya dapat sedikit, banyak dapat banyak, yang tidak menimbulkan masalah. Itu sebenarnya. Dan selain sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa kita ini adalah masyarakat yang guyup, yang benar-benar memperjuangkan sama-sama kita sebagai petani merasakan bagaimana jerih payahnya jadi seorang petani. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pupuk, tidak menciptakan sebuah diskriminasi. Ini kita tidak bisa memungkiri, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Pemerintah kita ini sekarang ini tidak terlepas dari satu bendera atau apapun. Bohong kita kalau harus berbicara jujur di sini. Mau bercerita tentang apa saja di lini pendidikan sekalipun, kami di pendidikan pun bertanya, tidak sedikit. Apalagi di sini ada yang jadi guru, ada yang
semua? Ya, calon-calon guru. Calon-calon guru. Barangkali sudah ada yang jadi guru. Juga di pendidikan juga sangat-sangat ada sesuatu hal yang memang belum terungkap terkait misalnya guru sertifikasi yang sampai sekarang 3 bulan belum terbaik sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Fokus pada Oke, jadi mohon maaf. Jadi pada masalah buku ini saya kira perlu tetap harus ada keseriusan, tidak harus abal-abal dalam hal ini. Insya Allah kami dan teman-teman di sini, saya tidak akan menunjukkan saya belum tentu tidak amanah. Saya yakin ini jadi PR kita semuanya. Jika kita di antara teman-teman kita 3 yang harus maju menjadi legislatif, maka tidak ada diskriminatif terhadap pembantu hukum yang ada di Pulau Bawah ini. Semua harus rata. Kalau bisa dibuat ahli-ahli yang banyak dan dicari data-data yang lebih konkret sehingga kekurangan pupuk tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, harus ada keseriusan, ada progres. Ya. Sebelum progres yang panjang, kalau bisa dikatakan program jangka menengah, program jangka panjang. Program jangka menengah 1 tahun, pupuk hari ini kekurangan. Kita 1 tahun sekarang, ke depan sudah harus berpikir bagaimana pupuk sudah sepenuhnya ada dan tidak menjadi sebuah problem di masyarakat. Saya kira itu saja, terima kasih dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kaitannya dengan kapal. Sejarah kaitan DPR dia sering beliau kaitan dengan pelaksanaan kenapa pemerintah pada saat itu menaikkan harga kapal. Jadi perlu ditahu semua, tidak ada dari kami perwakilan dari masyarakat Korea. Jadi untuk mekanisme nanti dulu seluruh anggota DPR yang lebih Korea diundang oleh isu pada saat itu untuk memusyawarahkan berkaitan dengan harga realistisnya kapal. Jadi tak berbicara berkaitan dengan kenaikan maupun menurunkan, tapi harga keekonomisannya. Di satu sisi pemerintah itu harus memahami bahwa masyarakat tidak boleh dikenakan harga tiket yang mahal. Tapi di sisi lain pengusaha seperti pelaku usaha ini juga tidak boleh dirugikan. Ini kita harus berpikir maksudnya sebagai tengah-tengah di pemerintah. Rakyat harus kita jaga, pengusaha sebagai bagian dari pengusaha kapal itu punya pajak ke pemerintah yang akhirnya juga dikembalikan ke masyarakat hasil pajaknya. Ini juga harus koordinasi itu juga harus dijaga oleh pemerintah. Jadi pada saat kita musyawarah di kantor itu tidak pernah ada kesepakatan untuk menaikkan harga. Dan itu ada berita acaranya di isu ada berita acara. Mungkin Mas Haikal pegang. Malah saya yang paling menolak itu adanya yang namanya kenaikan tiket sebelum pengusaha kapalnya yang datang ke sini. Jadi bulan tidak mau karena di situ disebutkan bahwa akan ada rapat tagihan. Jadi bulan menyampaikan tidak akan ada rapat tagihan sebelum pemilik kapal yang hadir. Karena menitangani agen-agen itu tidak akan pernah selesai. Menitangani kepala cabang tidak akan selesai karena dia belum menyampaikan seperti itu. Kepala cabang itu tidak pernah menganggap rugi. Lalu 1 tiket untuk mereka karena digaji oleh pemilik kapal. Sering diganti tiket habis tapi kapal kosong. Sering kan teman-teman? Tiket habis dimulai double, tapi setelah kita masuk kapal banyak kosong. Karena berarti itu ada problemnya di agen dan sebagainya. Yang bisa bukan agen tetap digaji oleh pemilik kapal. Tapi yang rugi karena kapal yang tidak berbunyi pemilik kapal. Ini sebenarnya sih itu pemilik kapal sebenarnya. Bunyi agen jatuh itu sedikit
Oke, maka beliau menyampaikan kalau ada rapat lagi harus dijalankan lebih awal, bukan diwakilkan oleh anggota divisi oleh kemudian agar ini persoalan bisa selesai. Kita menentukan harga seberapa sih sebenarnya yang dikatakan ini oleh pengusaha dan ini kan bagi rakyat kita di Pulau Roya. Tapi dalam perkembangannya pada setelah satu hari 2 hari ternyata ada keputusan bupati yang disepakati oleh pengusaha kapal dengan orang dengan perwakilan pengusaha dan sebagainya. Kalau tidak salah di Pulau Roya Mas diputuskan bahwa harga tiket akan naik, tapi pemerintah akan subsidi. Tuh ceritanya, pemerintah akan subsidi. Jadi kita sekarang berbicara persoalan subsidi, nanti saya akan sampaikan juga berkaitan dengan hukum itu. Subsidi itu pesanan kita, pesanan rakyat. Saya takut oleh pemerintah yang menyediakan pengusaha. Tuh pesanan kita yang subsidi, misalnya sekarang harga tiket 200.000, tapi karena masyarakat keberatan dengan harga tiket 200.000, maka diputuskan yang dibayar oleh masyarakat itu 175-nya. 25-nya dibayar oleh pemerintah. 25 itu uang kita sebenarnya yang dibayarkan ke pengusaha. Pengusaha tetap menerima harga sebesar 200.000. Jadi 25 itu subsidi uang kita, bukan itu dibayarkan. Maka kemarin saya mungkin teman-teman sudah sering komentar-komentar saya di media, saya tidak sering berkaitan dengan pengenaan subsidi harga tiket karena itu tidak tepat. Karena subsidi itu harus diberikan kepada, tidak bisa diberikan kepada pengusaha, terutama pengusaha swasta. Kenapa misalnya di yang bisa rugi, bisa murah? Karena itu punya PSBB, punya pemerintah. Pemerintah boleh bersubsidi kepada pemerintah, boleh. Dan itu yang kemarin kita kritisi, kenapa Bupati begitu gampangnya mengatakan sebagai akan disubsidi. Tak, pada akhirnya untuk karena ini persoalan dengan hukum, persoalan dengan regulasi yang diambil oleh Bupati, pada akhirnya tahun 2023 kemarin Bupati tidak berani lagi memberikan subsidi itu. Karena kalau masih akan memberikan subsidi, itu akan berjalan dengan hukum. Ini sebenarnya kita berbicara di sini sebagai apa ya? Sebagai perwakilan kita ya harus kita paham regulasi seperti apa dan sebagainya. Tidak bisa kita mengatakan saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Pada akhirnya akan kembali seperti itu. Kita tetap berpendapat bahwa ini harus kita bantu masyarakat kita, tapi kita juga harus memahami regulasinya seperti apa. Misalnya seperti itu. Nah, masa dulu saya pernah ada di Komisi 1. Komisi 1 itu dulu membidangi berkaitan dengan ini dampak bencana ada di BPBD dulu. Saya sempat mengusulkan dulu ada penetapan bulan rawan orang. Bulan dulu sempat di Komisi 1 menetapkan bulan rawan bencana kebawaian. Bulan minta antara 3 sampai 4 bulan. Jadi yang bulan bencana bulan antara November sampai Februari. November Februari. Nah, apa yang saya minta? Bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan logistik dan juga SDM yang setiap saat standby di Pulau Roya. Untuk bulan di Komisi 1 dulu menetapkan bulan bencana kemudian yang ditetapkan itu antara November sampai Februari. Jadi di bulan itu pemerintah daerah nugaskan BPBD, petugas dan juga logistik, kemudian logistik. Naik pasien kemudian anak bencana itu adalah tiba-tiba. Kapan selesainya tadi, kapan dan sebagainya. Setelah itu baru akan cari bantuan, kapan ini dan sebagainya. Tapi kalau logistiknya sudah tersedia di Pulau Roya, mungkin selama 2 minggu sampai 1 bulan kita tidak pernah bisa istilahnya untuk kebutuhan masyarakat dan sebagainya sudah dipasiarkan oleh pemerintah sendiri. Itu pernah kita sampaikan di forum DPR Komisi 1. Dan itu kita sudah sepakati. Maka saya sampaikan tadi karena di forum kita, forum politik politial itu disepakati di forum Komisi 1 kemarin. Pelaksananya adalah pemerintah.
Sekalipun kita sudah menyampaikan bahwa pemerintah harus melaksanakan seperti ini, kembali lagi ujungnya kepada pemerintah. Mau tidak melaksanakan rekomendasi dari kita, itu yang kedua berkaitan dengan. Tapi kalau kapal mas, jadi perhitungan memang mereka itu pengusaha itu bisa menyediakan kapal besar dengan kapasitas 600 seperti Serayu. Tapi ini hanya dibutuhkan oleh masyarakat kita di Pulau ya, hanya di bulan-bulan rawan itu. Kami di bulan-bulan biasa karena Serayu jauh lebih jauh, tetap bahasa. Nah ini untuk perhitungan seperti itu. Walau bulan-bulan tidak rawan, kalau harga tiketnya sama, tetap naik kapal lebih cepat walaupun ini. Itu kemarin yang jadi pertimbangan di pemerintah. Tapi kalau seperti sekarang kalau dengan harga yang lebih tinggi begitu jauh harganya, terus dengan gini ya, ternyata masyarakat kita lebih memilih gini ya. Ini nantinya akan jadi pertimbangan kita nantinya untuk bagaimana bisa pemerintah daerah bisa menyediakan kapal yang bisa memang memenuhi keinginan masyarakat. Pertimbangan kita adalah harga, tidak lagi terlalu ke kenyamanan kan nyatanya pilihan jadi pilihan utama sekarang. Ini yang kedua. Berkaitan dengan tubuh, tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Lurah, karena beliau ada kepala desa yang tentu tahu persoalan teknis RPKK dan sebagainya. Beliau tahu. Kita nanti kalau beliau sudah jadi DPR sudah tidak bisa mikir masalah RPKK dulu. Jadi DPR itu sudah substansi yang dibahas, substansi rapat seperti ini. Jadi di UU ini persoalan nasional, tidak hanya di sini. Jadi UU ini persoalan nasional, tidak hanya di sini. Makanya capres-capres bicaranya UU, karena itu persoalan nasional, tidak hanya di sini. Jadi tidak bisa saya nanti akan bikin pabrik UU menyelesaikan, tidak akan bisa. Di Indonesia ini pengusaha-pengusaha munafik yang nasional itu tidak bisa menyelesaikan ini dengan memberi harga pupuk yang semula seperti yang diberikan subsidi. Kalau bisa memberi harga sekarang yang dapat yang subsidi tanpa diberi subsidi oleh pemerintah pengusaha misalnya, itu sudah ada pupuk yang seharga subsidi pemerintah. Tapi pengusaha-pengusaha ini tidak akan mampu memberi harga seharga yang diberikan oleh pemerintah dan pupuk subsidi. Kenapa sekarang langka? Itu juga politik pemerintah. Politik kan mentok dari awal. Pemerintah ini tidak mau masyarakat kita terus-terusan pakai pupuk kimia. Maka dalam setiap pemberian pupuknya masih dianjurkan untuk disertai dengan pupuk organik. Jadi dari sekian RPKK seperti Pak Lurah tak cukup menurut data dari RPKK sertifikat pupuk. Pemerintah berharap masyarakat kita pakai pupuk organik supaya tanah kita ini tidak rusak seterusnya. Karena ke depan ini tetap akan bagaimana pupuk kimia itu dari pemerintah itu akan dihilangkan jadi pupuk organik. Itu politik dari pemerintah untuk bagaimana pelaksanaan. Tapi pemerintah masyarakat kita sekarang kan sudah kadung nyaman kalau pupuk kimia, multi pupuk organik hasilnya dan sebagainya tidak akan bagus ke ternak. Tapi kan perjalanan bulan ikuti dulu pada saat memasuk pupuk kimia kemudian awal-awal bulan ikuti sulit meminta masyarakat pakai pupuk, sulit sekali. Nyuruh masyarakat kita untuk pakai pupuk organik itu pupuk kimia itu sulit. Tapi sekarang nyuruh masyarakat kita untuk tidak pakai kimia juga sulit seperti yang dulu pada saat kita meminta masyarakat untuk memakai pupuk kimia. Jadi intinya seperti itu, persoalan pupuk sebenarnya nasional ini tidak bisa diselesaikan secara lokal saja di Gresik. Sampai kita pupuknya pada 2000 di Gresik, maka bisa kita hasil produk pupuk Petro Pak Abi Gresik kita cukupi. Tapi kalau pupuk
Mungkin ini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Melaksanakan wewenang dan tugas DPRD sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Indonesia masih negara hukum, tetap berlandaskan pada peraturan yang ada. Di negara Republik Indonesia kan Pak NRI itu. Oh iya cocok dengan negara dia. Secara hukum tidak.